Aduh, geleng-geleng dah AA pas riset kasus ini. Ah, udahlah. Dengerin sendiri kisahnya ya. Nggak pakai lama, langsung aja kita gaskan ke case-nya. Kali ini AA mau ngenalin kalian sama cewek cantik bernama Putri Ima Camelia Sandi, atau yang lebih akrab disapa Putri, berusia 26 tahun. Dia merupakan seorang wanita cantik yang tinggal bersama dengan suaminya bernama Joni Pranoto Katum di sebuah rumah kos tepatnya di daerah Gayungan, Surabaya. Diketahui keduanya ini udah menikah selama beberapa tahun, dan dari pernikahannya, keduanya dikaruniai seorang anak. Selain itu nih lur, Putri dan suaminya juga sedang menanti kelahiran anak keduanya yang berusia masih 6 bulan dalam perut. Menurut keluarga besarnya, Putri dikenal sebagai seorang perempuan yang sangat ceria, baik hati, gak pernah memiliki masalah dengan orang lain, dan selalu ramah terhadap siapapun. Selain itu juga dia dikenal sebagai sosok ibu rumah tangga yang sangat pekerja keras. Putri rela bekerja dari pagi sampai sore hari demi menghidupi keluarga kecilnya. Dia bekerja sebagai seorang karyawan di sebuah perusahaan yang berlokasi gak jauh dari tempat tinggalnya. Gak hanya itu aja nih lur, selain bekerja di perusahaan tersebut, ketika dia pulang dari bekerja, Putri ngelanjutin mencari nafkah dengan berjualan secara online. Meskipun ia sedang berbadan dua, Putri gak pernah mengeluh dan tetap giat bekerja demi menghidupi keluarga kecilnya. Namun semua itu berbanding terbalik nih dengan suaminya, yakni Joni Pranoto Katum. Menurut para tetangga, Joni dikenal sebagai seorang laki-laki yang pemalas. Dia cuma ngabisin waktunya sehari-hari dengan tidur-tiduran di kos, gak milikin pekerjaan apapun, bahkan kerjanya cuma main game doang. Sebagai seorang istri, tentu aja nih, Putri seringkali ngingetin suaminya untuk segera nyari pekerjaan, karena kan dia ini kepala keluarga. Namun nasihat sang istri itu cuma numpang lewat aja nih di telinganya. Karena Joni sama sekali gak pernah miliki niatan untuk mencari kerja. Apalagi bantu istrinya di rumah beres-beres rumah. Menurutnya mencari pekerjaan adalah kegiatan yang buang-buang waktu. Karena dia ngerasa benar-benar susah. Apalagi saat itu kondisi Indonesia lagi masa pandemi. Ngelihat suaminya yang luntang-lantung gak milikin pekerjaan, tentu aja ngebuat Putri jadi pusing tujuh keliling. Hal tersebut yang akhirnya menjadikan rumah tangga keduanya jadi nggak harmonis. Putri yang merasa lelah dengan permasalahan yang itu-itu aja. Kemudian dia seringkali nih nyebut suaminya sebagai seorang suami yang pemalas, pengacara, pengangguran banyak acara dan gak tahu diri. Bahkan beberapa kali Putri juga minta tolong suaminya untuk ngurus anak laki-laki pertamanya, karena dirinya sibuk nyari uang. Joni yang pada kala itu merasa direndahkan terus-menerus nih oleh istrinya pun, dia ngerasa kesel, sekaligus sakit hati sama Putri, sehingga dia mulai ngerencanain untuk menghabisi istrinya sendiri. Di tanggal 19 April 2021, sekitar pukul 8 malam, Joni dan istrinya kembali terlibat dalam perselisihan. Pada malam itu ketika istrinya pulang bekerja, Putri nyuruh suaminya buat ngurus anak semata wayang mereka yang kala itu lagi nangis. Joni yang merasa gak senang dengan perintah tersebut, ngerasa kesel nih sama istrinya, sehingga keduanya pun mulai cekcok. Di dalam perselisihan itu, Putri sempat ngucapin sepatah kalimat yang ngebuat emosi Joni ini langsung tersulut. Jadi dia ngomong kayak gini, "Dasar lu suami gak tahu diuntung." Nah gara-gara itu ya lor, keributan yang awalnya gak terlalu kenceng, lama-kelamaan jadi makin panas, sehingga perselisihannya itu kedengaran sampai tetangga di sekitaran kosannya. Para tetangga yang ngedengar hal itu beranggapan bahwa itu merupakan konflik rumah tangga yang udah biasa terjadi, sehingga mereka pun ya gak milih untuk ikut campur sama urusan mereka. Joni yang pada kala itu udah naik pitam, kemudian langsung masuk ke dalam kamar dan tanpa basa-basi nih menutup muka istrinya menggunakan bantal. Namun karena sang istri melakukan perlawanan, Joni mutusin untuk menjerat leher sang istri selama kurang lebih 10 menit lamanya, hingga akhirnya Putri menghembuskan nafas terakhirnya. Setelah sang istri udah gak bernyawa lagi, Joni malas keluarin istrinya. Ya udah, digeletakin aja gitu di kamar. Masa bodoh teing. Keesokan harinya, buah hati yang ada di dalam perutnya keluar dengan sendirinya loh. Namun Joni ngebiarin mereka begitu aja. 3 hari setelah kejadian itu, atau tepatnya pada tanggal 22 April 2021, sekitar jam 1 siang, Joni mutusin buang mereka ke sebuah lahan kosong yang berada di sebelah kantor PWNU, tepatnya di dekat Masjid Al-Akbar Surabaya. Untuk ngejalanin rencananya, dia bergegas mendatangi rumah temannya untuk minjem sebuah gerobak sampah
dan segera kembali ke rumah kosannya. Mereka semua akhirnya dimasukin ke dalam karung. Setelah berhasil ngebuang mereka, Johnny langsung menghilangkan beberapa barang bukti berupa KTP, dompet, dan semua hal yang berkaitan dengan istrinya. Beberapa barang tersebut lalu disembunyiin di atas genteng rumah kosannya. Nah, Lur, setelah ngebuang semuanya, dia langsung pergi ke kantor polisi untuk membuat sebuah alibi dengan ngelaporin sebagai berita orang hilang. Aparat kepolisian yang ngedapetin laporan itu segera ngelakuin investigasi untuk nyari keberadaan putri yang hilang. Dan di tanggal 23 April 2021, seorang tukang parkir yang pada kala itu kebetulan sedang berjalan kaki nih di daerah Masjid Al-Akbar Surabaya, tanpa sengaja nyium bau busuk yang cukup menyengat. Awalnya ya Lur, tukang parkir itu mengira bahwa bau busuk tersebut berasal dari bangkai hewan yang udah metong. Namun dikarenakan udah penasaran, dia mutusin untuk mengeceknya. Ketika bungkusan tersebut dibuka, alangkah kagetnya karena ternyata dalamannya itu, wah, kalian pasti udah tahu ya Lur, itu isinya apa? Tukang parkir itu pun langsung ngelaporin temuan tersebut kepada warga sekitar yang kemudian dilanjutin ke kantor polisi setempat. Pihak berwajib langsung datengin lokasi setelah ngedapetin laporan itu. Saat ditemuin, kondisinya udah bener-bener parah banget dah Lur. Aparat kepolisian langsung gercep evakuasi penemuan itu ke Rumah Sakit Bayangkara Surabaya untuk penyelidikan lebih lanjut. Tim forensik yang ngelakuin pemeriksaan mengidentifikasi yang ada di dalam plastik itu adalah Putri Ima Kamelia Sandi. Berdasarkan hasil otopsi diketahui bahwa korban kehilangan nyawanya akibat kehabisan nafas dan terdapat banyak banget nih lebam-lebam di sekujur tubuh korban. Semenjak itu nih Lur, pihak berwajib juga ngelakuin olah tempat kejadian perkara di lokasi serta minta keterangan-keterangan dari saksi dan warga sekitar. Berdasarkan hasil identifikasi, aparat kepolisian pun segera ngedatengin rumah kos Putri untuk mengabarkan tentang berita duka tersebut. Namun pas sampai di rumah kosan itu, aparat kepolisian nyium aroma gak sedap sekaligus kayak nyium bau anyir di kamar itu. Berdasarkan temuan tersebut, pihak berwajib menduga jika Putri dihabisi oleh suaminya sendiri. Dugaan itu pun semakin dikuatin karena sang suami juga nggak ada di rumah kos. Menurut pengakuan para tetangga, 4 hari sebelum Putri ditemuin tewas, mereka sempat ngedengar suara ribut-ribut dari kamar kos Putri dan Johnny. Beberapa orang tetangga juga mengatakan bahwa yang membuat mereka curiga adalah setelah kejadian ribut itu, mereka nggak pernah bertemu dengan Putri lagi. Ngedapetin keterangan seperti itu, aparat kepolisian pun semakin mencurigai Johnny. Setelah ngelakuin pencarian, gak memakan waktu yang lama, akhirnya Johnny pun ditangkap saat dirinya sedang berjalan kaki di daerah Jambangan, Surabaya, Jawa Timur. Saat penangkapan tersebut, Johnny awalnya gak mau mengakui perbuatannya. Namun setelah ditunjukin beberapa bukti, dia akhirnya mengakui jika dirinya memang dalang dibalik penghabisan nyawa yang menewaskan istrinya sendiri. Ia pun akhirnya digiring ke Polrestabes Surabaya untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Di dalam interogasinya, Johnny mengaku bahwa dirinya emang merasa sakit hati karena direndahin terus-menerus oleh istrinya, sehingga ia pun akhirnya menjadi gelap mata. Atas perbuatannya, aparat kepolisian resmi menjadikan Johnny sebagai tersangka dalam kasus ini dan dijerat dengan pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang penghabisan nyawa. Sidang perdana untuk kasus ini digelar di Pengadilan Negeri Surabaya. Majelis hakim akhirnya menjatuhkan vonis hukuman penjara selama 14 tahun kepada Johnny Pranoto Katum karena terbukti secara bersalah dan sah dan meyakinkan telah melakukan tindakan pembunuhan terhadap Putri Irma Kamelia. Dia pun harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di Rutan Madaeng, Surabaya. Dan kalau menurut AA, hakikatnya seorang suami ya kerjalah, bukannya males-males kayak gitu. Lo itu suami dan laki-laki, masa kalah sama bencong tuh kayak Mimi Peri? Harusnya lu malu lah. Karena kan seorang istri itu ya emang layaknya di rumah dan ngurusin kebutuhan rumah tangga ataupun ngurusin anak. Dan semoga dengan adanya kasus ini, kalian bisa belajar lebih banyak ya dan ambil hikmahnya dan buang sisi negatifnya. Dan kalau menurut kalian kasus ini gimana nih? Coba deh komentar di bawah ya. Dan jika kalian punya requestan menarik atau yang belum pernah dibahas sama YouTuber lain, coba aja deh komentar di bawah atau enggak DM langsung aja di @jurnalaa Instagramnya. I'm Jurnal AA, and still next time, stay safe ya Lur.